Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat belajarnya dan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah hari ini anak-anak bisa bertemu lagi dengan Bu Pupa. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran SBDP tema 3 unsur dalam seni rupa. Sebelumnya, marilah kita seperti biasa membacakan basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini penuh dengan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak dapat menyebutkan pengertian seni rupa dan gambar dekoratif. Kemudian, anak-anak juga dapat menyebutkan unsur dalam seni rupa, bentuk-bentuk gambar dekoratif, alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar dekoratif. Kemudian, anak-anak juga dapat membuat karya seni rupa motif geometris atau motif kawung. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita pelajari dulu ya. Apa itu unsur dalam seni rupa? Nah, anak-anak, seni rupa itu adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Jadi, kalau anak-anak sedang sedih, bisa mengekspresikannya lewat seni rupa digambar gitu ya. Anak-anak sedang bahagia juga sama. Lukisan merupakan salah satu contoh seni rupa ya. Jadi anak-anak bisa melukis ketika menyampaikan perasaan. Kita lanjutkan ya. Nah, unsur-unsur penting dalam seni rupa itu ada dua anak-anak ya, yang paling pentingnya yaitu garis dan warna. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Kita sudah mempelajari ya sebelumnya, garis itu ada garis apa saja. Nah, ya, beberapa garis yang digabungkan menjadi satu akan menghasilkan sebuah bidang datar. Contoh, segitiga itu anak-anak asalnya garis, ada 3 garis digabungkan maka menjadi segitiga. Persegi, nah persegi juga sama ya, ada 4 garis digabungkan menjadi persegi. Kemudian ada lingkaran, 2 garis lengkung disatukan menjadi lingkaran. Belah ketupat juga sama. Kemudian persegi panjang juga ada 4 garis yang disatukan. Nah, itu segitiga ya. Gabungan dari 3 garis. Kemudian ini ada belah ketupat, gabungan dari 4 garis. Sama ini juga persegi, gabungan dari 4 garis yang ukurannya sama. Nah, anak-anak, persegi panjang. Nah, persegi panjang juga tadi hampir sama ya dengan belah ketupat, kemudian dengan persegi. Kalau persegi itu garisnya ukurannya sama. Kalau persegi panjang gabungan 4 garis, tapi yang 2 garis panjang dan 2 garisnya tuh lebih pendek. Dan itu ukurannya yang 2 garis panjang sama dan 2 garis pendeknya juga sama, sehingga membentuk persegi panjang. Selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran merupakan pertemuan pangkal dan ujung garis lengkung yang membentuk sudut 360 derajat ya. 360 derajat itu lingkaran ya anak-anak. Itu. Nah, kita lanjutkan. Unsur dalam seni rupa untuk selanjutnya
warna. Tadi kita sudah mempelajari garis. Sekarang kita mempelajari warna. Warna juga merupakan unsur penting dalam sebuah seni rupa, ya. Jadi warna itu membuat seni rupa atau lukisan itu menjadi lebih indah dan lebih nyata terlihat, ya. Alat mewarnai dapat menggunakan nih. Kalau anak-anak mewarnai bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan krayon atau cat air. Ya, nih ada pensil warna, krayon, juga cat air. Anak-anak suka menggunakan yang mana? Biasanya lebih banyak menggunakan krayon ya. Nah, kita lanjutkan. Alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar dekoratif. Nih, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari pertemuan yang lalu ada alat dan bahan. Itu banyak yang tertukar ya. Nih, bahannya biasanya media yang digunakannya. Kalau alat itu alatnya untuk membuat ya. Nih, contoh alat dan bahannya. Ada pensil. Ya, pensil itu alat ya. Kemudian kertas gambar. Kertas gambar itu bahan yang digunakan untuk menggambar atau melukis itu kertas gambar. Pensil warna, spidol, krayon itu juga merupakan alat untuk melukis. Fungsinya, pensil untuk membuat sketsa ya. Sebelum anak-anak melukis yang indah biasanya pakai coretan-coretan tipis menggunakan pensil. Kertas gambar itu sebagai media gambarnya ya, tempatnya untuk menggambar. Pensil warna, spidol, krayon itu untuk mewarnainya. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Gambar dekoratif merupakan salah satu jenis seni rupa. Tadi kan sudah disampaikan ya. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Ya, motif-motif digabungkan kemudian diwarna. Bentuk-bentuk gambar dekoratif. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan, ya. Kerajinan misalnya guci. Anak-anak tahu guci? Ya, yang seperti apa itu? Ya. Guci itu biasanya untuk hiasan di rumah ya. Bentuknya kendi tapi ini besar, biasanya dari keramik. Nah, indah karena ada gambar dekoratifnya biasanya ya. Lemari atau kain batik. Lemari juga ya, lemari biasanya diberi gambar dekoratif. Kain batik juga semuanya ada gambarnya. Gambarnya itu menggunakan gambar dekoratif, hiasan. Nih, lihat anak-anak, contoh guci ya. Kemudian ada lemari. Dan selanjutnya ada meja juga ya. Meja yang diberi gambar dekoratif. Kemudian ada kain batik. Ya, itu kain batik biasanya menggunakan gambar dekoratif. Nah, tujuannya membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Jadi, kalau kita menggambar dekoratif, gambarnya menjadi lebih indah. Gambar dekoratif akan terlihat lebih indah ya jika diberi warna yang sesuai, itu jadinya lebih cantik, lebih indah. Sekarang bentuk-bentuk gambar dekoratif. Bentuk gambar dekoratif juga beragam ya, beda-beda. Misalnya ada gambar hewan, ada tumbuhan, dan geometris ya. Nih, kemarin kan sudah mempelajari geometris dan non geometris. Kalau geometris itu yang berulang-ulang dan bentuknya sama ya. Nih, bentuk hewan, bentuk tumbuhan itu termasuknya non geometris. Contoh, ini motif hewan ya, non geometris. Ini motif tumbuhan. Sama, ini non geometris. Dan ini
motif geometris yang sama dan berulang-ulang. Lanjut, gambar dekoratif juga dapat ditemukan pada kain batik ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, contohnya itu ya yang ada motifnya tumbuhan. Nih, kemudian ini ada motif hewan ya, gajah. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada gambar dekoratif yaitu garis, bidang, dan warna. Itu unsur dekoratif ya. Unsur-unsur dalam karya dekoratif itu ada garis, bidang, dan warna. Garis itu kemarin sudah kita pelajari, ada garis zigzag, lengkung, vertikal, horizontal, dan gelombang. Nih, ini zigzag ya. Kemudian nih, ini lengkung. Nah, ini anak-anak horizontal. Ini gelombang dan ini vertikal. Kalau bentuk itu yang tadi kita sebutkannya gabungan dari beberapa garis. Persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, dan juga lingkaran. Itu bentuk. Warna, ada warna primer, warna yang asli, warna yang utama, yaitu merah, kuning, dan biru. Kemudian ada warna sekunder, merah campur kuning menjadi oranye, merah campur biru menjadi ungu, kuning campur biru menjadi hijau. Nah, itu campuran dua warna primer disebut menghasilkan warna sekunder. Dan yang ketiga warna tersier. Kalau tersier campuran dari primer dan sekunder. Nah, anak-anak, ada tugas anak-anak menggambar karya dekoratif motif kawung dan diberi warna. Nih contohnya ya. Nah, sekarang contohnya nih, anak-anak, Bu Pupa punya nih yang seperti ini ya, gambar. Nah, anak-anak, ini sudah ada gambar seperti ini, sudah ada garis-garisnya. Anak-anak tinggal menarik garis, membuat lengkung ya. Contohnya ini untuk gambar dekoratif motif kawung ya. Nah, tinggal dari sini buat lengkung. Nah, terlihat, kemudian lengkung. Ya. Lagi ke bawahnya lengkung, lengkung. Nah, terlihat anak-anak? Nih ya. Nah, kita lanjutkan. Nih, lengkung, lengkung. Lagi lengkung, lengkung. Wah. Nih ya, seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Kemudian nanti supaya lebih bagus diwarnai. Nah, anak-anak itu contohnya. Anak-anak silakan buat di rumah yang lebih bagus lagi ya, yang lebih rapi. Nah, nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke ibu guru ya fotonya. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari karya seni rupa dan gambar dekoratif. Ada tugas, mudah-mudahan anak-anak paham dan anak-anak bisa menyelesaikannya dengan baik. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.